Hai teman-teman, what day today? It is Friday. Balik lagi sama aku Novi. Hari ini aku mau buat konten penting lainnya tentang perhotelan. Nah, kalau kalian pesan hotel, pasti salah satu yang kalian cek dan menjadi pertimbangan kalian adalah breakfast di hotelnya. Ya nggak? Biar kalian nggak salah pilih, hari ini aku bakal ngasih tahu jenis-jenis breakfast yang ada di hotel. Sebelumnya, support dong channel ini biar cepet nyampe 100.000 subscribers, biar aku makin semangat untuk buat konten yang lebih berguna lagi buat kalian ke depannya. Makasih teman-teman. Sekarang langsung aja kita ke jenis breakfast yang pertama. Dari tipe penyajiannya, breakfast di hotel dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada buffet breakfast, yang kedua ada a la carte, dan yang ketiga ada on the set menu. Jadi kita bahas aja dari yang pertama, yaitu buffet breakfast. Buffet breakfast ini adalah sarapan di hotel dengan cara penyajian ala prasmanan. Jadi seperti layaknya prasmanan, di sini tamu bisa mengambil makanannya sendiri dan akan disediakan berbagai macam variasi menu makanan. Lengkap dari hidangan pembuka sampai hidangan penutupnya. Jadi, kalau misalnya kalian menginap di hotel yang menyediakan menu breakfast pilihan buffet ini, kalian bisa menambah makanan kalian sampai kenyang. Dan tambahan makanannya ini free loh teman-teman. Jadi kalian nggak perlu yang namanya ngisi tempat makan kalian atau piring kalian sampai penuh menjulang kayak gitu. Kalian bisa kok ambilnya dikit-dikit aja, dan ketika kalian pengen, kalian tambah lagi. Nah, buffet breakfast ini biasanya dipilih oleh hotel yang memiliki kamar dengan jumlah yang banyak. Atau misalkan hotel bintang 4 sampai hotel bintang 5. Nah, beberapa hotel bintang 3 juga ada yang memilih untuk menyediakan breakfast dengan tipe buffet ini, terutama hotel-hotel yang memiliki kapasitas kamar yang lebih banyak. Tapi memang food waste menjadi salah satu concern ketika hotel memilih tipe sarapan jenis buffet ini. Jadi makanya nggak semua hotel itu bisa menyajikan makanannya dengan tipe buffet. Nah, kalau misalnya hotel itu nggak menyediakan makanan dengan tipe buffet, besar kemungkinan mereka akan menyajikan makanannya dengan tipe a la carte. Nah, a la carte ini adalah kebalikan dari buffet, teman-teman. Kalau di tipe buffet, tamu sendiri yang mengambil makanannya, di tipe a la carte ini, makanan akan disajikan dan diurus sepenuhnya oleh pihak hotel. Bisa dibilang a la carte ini adalah tipe yang lebih umum kita temui di Indonesia. Karena kalau kita makan di restoran atau dimanapun, umumnya memang memakai sistem a la carte ini. Jadi breakfast a la carte ini akan ditakar dan dihidangkan oleh pihak hotel. Nah, sebagai tamu kita nggak bisa yang namanya minta tambah atau mengubah menu sesuai dengan kehendak kita, karena biasanya mereka memiliki menu-menu yang bisa kita pilih dari opsi-opsi tersebut. Ada beberapa pilihan menu breakfast a la carte ini yang sebentar lagi bakal aku bahas, karena ada tipe breakfast yang ketiga, yaitu on the set menu. Walaupun on the set menu ini emang sangat jarang diterapkan di hotel-hotel biasa, biasanya lebih ke restoran fine dining untuk dinner atau lunch. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di villa dengan chef pribadi, kemungkinan besar kalian bisa memilih breakfast dengan set menu seperti ini. Jadi sistem dari set menu ini, kalian biasanya akan dihidangkan beberapa menu, mulai dari hidangan pembuka, main course, dan juga hidangan penutup. Bahkan ada beberapa restoran yang memiliki sampai dengan 6 set menu. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing untuk pilih menunya lagi, teman-teman. Nah, on the set menu ini kita sering lihat di macam acara-acara TV cooking show kayak gini. Itu biasanya sistem restorannya set menu kan ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku juga bakal ngejelasin beberapa menu a la carte yang biasanya ada di hotel atau menjadi pilihan menu di hotel. Yang pertama, dari yang paling sering kita dengar, yaitu continental breakfast. Menu continental breakfast ini adalah yang paling simple di antara semua pilihan breakfast. Biasanya akan dihidangkan di hotel bintang 3 ke bawah. Nah, isi dari continental breakfast ini cuma roti. Rotinya ini bisa memakai beberapa pilihan. Yang pertama bisa pakai croissant atau baguette,
Bisa juga French toast ataupun brioche. Kadang-kadang ada juga yang pakai slice roti tawar biasa kayak gini. Terus bakal dikasih pilihan jus atau buah potong. Dan untuk minumannya, kalian bisa milih antara kopi, teh, ataupun susu. Yang kedua adalah American breakfast. Nah, untuk American breakfast ini memang sudah agak sedikit lebih di-upgrade daripada continental breakfast yang tadi. Di American breakfast ini, menunya agak sedikit lebih banyak. Dan menunya itu perpaduan antara manis dan asin. Jadi biasanya yang termasuk di dalamnya adalah roti, pilihannya sama seperti tadi, dengan olesannya berupa jam ataupun butter. Nah, kalau nggak mau roti, biasanya kalian juga disediakan pilihan macam pancake, waffle, ataupun donat. Nah, untuk menu asinnya ada pilihan telur, ham, sosis, ataupun bacon. Untuk American breakfast ini nggak semua daging mesti dihidangkan. Misalkan ada yang ngehidangin cuman telur dan sosis aja. Ada juga yang ngehidangin telur, sosis, dan ham tanpa bacon. Ada juga yang isi bacon tanpa ham dan lain-lain. Gak lupa juga ada fruit slice ataupun jus. Dan kadang ada yang ngasih pilihan sereal atau oatmeal. Untuk minumannya masih sama seperti tadi, ada pilihan teh, kopi, ataupun susu. Yang ketiga ada English breakfast. Untuk English breakfast ini macam American breakfast tapi agak sedikit lebih healthy karena ada sayurannya. Jadi biasanya berisikan roti panggang atau French toast dengan selai ataupun butter, terus pilihan telur, sosis, jamur kancing, daging, dan tomat panggang. Terus ada pilihan sereal ataupun oatmealnya juga, fruit slice atau jus, dan minuman yang sama seperti tadi, kopi, teh, ataupun susu. Nah, yang keempat, pilihan kita semua, kayaknya menu yang paling safe yang bisa kita pilih adalah Indonesian breakfast. Untuk Indonesian breakfast ini sendiri, pilihannya biasanya ada nasi goreng, mie goreng, dan ada juga yang ngasih pilihan bubur ayam. Nah, untuk pilihan yang terakhir ada Asian breakfast. Kalau misalnya di Indonesia itu lebih umumnya ngasih pilihan Indonesian breakfast. Tapi kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri, yang lebih umum untuk di-mention adalah Asian breakfast ini. Jadi untuk Asian breakfast ada pilihan olahan mie seperti bihun atau kue tiaw. Terus umumnya juga ada ayam asam manis. Dan yang ketiga ada dimsum ataupun pilihan sushi. Nah, selain ada pilihan-pilihan menu ala carte yang bisa bikin bingung, ada juga nih salah satu olahan telur yang sering kita lihat di menu dan kita kadang nggak tahu apa sih bedanya yang satu sama yang lain. Sekarang aku bakal kasih tahu ya jenis-jenisnya. Yang pertama ada soft boiled egg. Soft boiled egg ini adalah telur setengah mateng, teman-teman. Yang kedua ada hard boiled egg, itu adalah telur rebus yang mateng. Yang ketiga ada sunny side up, ini telur mata sapi. Yang keempat ada fried egg, itu telur ceplok atau telur goreng biasa. Yang kelima adalah scrambled egg. Scrambled egg ini biasanya aku sebut dengan telur orak-arik karena cara membuatnya adalah telurnya akan dipecahin di wajan, habis itu diunyak-unyak kayak dihancurin di wajannya gitu. Nah, biasanya bisa diisi dengan sayur ataupun cuman dengan seledri atau daun bawang aja. Kadang-kadang ada juga scrambled egg yang berisikan susu. Tapi banyak juga yang plain dan kadang masih runny gitu atau nggak matang banget. Nah, pilihan telur yang terakhir adalah omelet. Nah, kalau untuk omelet ini biasanya telurnya akan dikocok sebelum dimasukkan ke wajan, terus digoreng dengan sedikit minyak atau margarin, dan dilipat sehingga bentuknya itu kayak gini. Kadang di beberapa hotel aku menemukan ada yang ngisi isian seperti isi sosis, terus ham, daun bawang, bawang goreng, tomat, dan lain-lainnya. Nah, itu dia jenis-jenis hotel breakfast yang umumnya akan kalian temui di hotel. Tulis dong di kolom komentar di bawah jenis breakfast apa yang biasanya kalian lebih sukai atau lebih pilih, jenis buffet atau jenis ala carte ini. Dan kalau untuk ala carte yang mana sih yang kalian pengen pesen? Kalau aku sih lebih milih Indonesian breakfast aja, paling aman. So, itu dia video aku buat hari ini. Makasih banyak udah nonton, semoga ini berguna buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share videonya ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan.
Makasih banyak udah nonton, tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.